Beginilah suasana pembongkaran makam palsu yang berada di kawasan situs Bedander, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Pembongkaran dilakukan oleh warga dari sebuah makam palsu di area makam Kiai Ageng Nur Salim yang ada di Dusun Mantup, Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dibongkar anggota dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Pembongkaran makam palsu dilakukan karena tidak ada silsilah atau bukti sejarah yang jelas dari makam tersebut. Anggota dari Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) Laskar Fisabilillah membongkar makam palsu dengan panjang 2 meter dan tinggi 1,5 meter di atas permukaan tanah. Selama 2 tahun kebelakang, keberadaan makam tersebut sempat membuat warga bingung dan resah karena berada di luar kompleks makam yang seharusnya dan mencolok dari jalan raya. Kompleks makam ini sebenarnya adalah makam keluarga Kiai Ageng Nur Salim yang merupakan tokoh penyebar Islam di Ponorogo, sehingga banyak peziarah dari dalam maupun luar kota Ponorogo yang datang. Pembongkaran makam ini bertujuan untuk meluruskan sejarah dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Yang siapa? Namanya Mbak Nyai Ageng Condrowarti bin Said Osman Al-Jamani. Itu siapa itu? Katanya itu istrinya Mbak Nur Salim yang belakang. Terus kalau Nur Salim itu ya istilahnya itu kan moro sepah, mertuanya Mbah Muhammad Besari. Pembongkaran makam ini ya untuk, kalau bagi saya ya bagaimana ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut, kita perlu acungi jempol dan apresiasi kepada TV One. Dan ada juga TV dari daerah Surabaya ini yang memberitakan tentang pembongkaran sebuah makam palsu di Ponorogo. Inilah berita yang kita selama ini tunggu-tunggu dari TV swasta nasional karena jangkauannya lebih luas dan pemeriksanya tentunya ya lebih banyak dari segala lapisan masyarakat. Dengan demikian, yang menonton dan yang tahu kepalsuan dari makam-makam selama ini kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, dan ini menggembirakan sekali. Ujung-ujungnya siapa yang kebakaran sorban, siapa yang kebakaran gamis, siapa yang kebakaran tongkat, nggak lain adalah ya tentu tetangga sebelah, imigran yang nggak jelas, apa-apa dipalsukan, dari cucu yang dipalsukan. Nah, ini sepertinya berita yang dari Ponorogo ini karena ditayangkan di banyak TV nasional, tentunya mereka juga akan gemetar, pucat, mau sembunyi kemana. Kedua-keduanya banyak terbuka dan masyarakat luas tentu melihat ini semua. Mantap untuk TV-TV yang sudah berani menampilkan kebohongan-kebohongan klan imigran Yaman ini yang selama ini ya masih berputar di antara kita saja. LS dibongkar makannya di mana-mana, dibongkar oleh youtuber yang selalu pokoknya riang gembira dan ganas kalau memberitakan masalah klan Balawi. Bagaimana teman-teman ini tidak semangat karena sudah kebongkar nasabnya yang palsu, kemudian yang menghebohkan makam-makam juga palsu, sejarah dibelokkan, apa-apa diakui sebagai pahlawan, bapaknya, neneknya, saudaranya, atau engkongnya, atau nenek moyangnya, semuanya palsu belaka. Dan ini
adalah juga merupakan awal yang bagus, yang semakin luas pada tahun baru, boleh dikata seperti itu, karena ini baru Mei ya, ini masih tahun baru, dan ini terungkatan Bahlawi semakin nyata. Kalau TV-TV nasional, TV-TV swasta nasional ini sudah berani menayangkan berita-berita seperti ini, makam-makam palsu dibongkar, ini tanda-tandanya apa? Ketakutan di antara kita yang kemarin-kemarin ini ngeri, takut dipersekusi, takut diintimidasi sama klan itu, sekarang ini sudah mulai bersuara, menyiarkan berita-berita tentang mereka. Ini menandakan kerungkatan klan Bahlawi ini benar-benar semakin nyata di Nusantara. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut untuk para aparat apabila menjumpai atau dilaporkan oleh masyarakat tentang kebejatan Bahlawi atau pemalsuan sejarah, kemudian pemalsuan makam yang jelas sudah terbongkar di mana-mana, harus mempunyai kesimpulan bahwa mereka ini memang amat berbahaya. Belum lagi berita terbaru dari Jepara, bagaimana seorang tabib, ya sebenarnya masih umur belum angkatan dewasa, 21 tahun apa 22 tahun ini. Nah, ini panen apem kepada anak-anak kita. Coba bayangin, korbannya ini sekitar 31 yang sudah jelas. Jangan ragu-ragu aparat melihat kejadian seperti ini. Kalau sudah ditangkap, dihukum yang berat, jangan takut kualat, karena mereka ini cucu palsu, cucu odong-odong. Masa cucu Nabi perbuatannya seperti itu? Ya nggak hanya satu ini saja, sudah banyak kita tahu dalam berita. Nah, kalau ada Mukibin masih membantah, loh itu kan perorangan, hanya oknum, dan orang-orang pribumi juga ada yang melakukan hal seperti itu. Jadi jangan berjauh-jauh katanya. Begini teman-teman Mukibin, yang jelas kalau tidak mengaku sebagai cucu Nabi itu enggak masalah, karena ini nama Nabi dibawa-bawa. Itu yang membuat kita ini merasa jengkel, karena Nabi dibawa-bawa untuk melakukan penipuan. Jadi pembongkaran kembali lagi ke Ponorogo yang sudah diberitakan oleh TV One dan JTV dan TV yang lain, nah itu ini membuat harapan perjuangan kita semua ini sepertinya semakin mendapatkan jalan, karena beritanya akan semakin luas, semakin orang tahu siapa Bahlawi sebenarnya, sehingga nantinya tidak takut lagi dengan framing-framing bahwa mereka ini manusia mulia, manusia suci, anti dosa, dan seterusnya, pokoknya tetek bengek. Dan yang jelas jangan takut kualat, dan semoga aparat juga tidak takut kualat. Mereka ini hanya bohong-bohongan belaka, cucu palsu. Kalau memang melakukan kejahatan, ditindak dengan keras, hukum diterapkan. Apalagi ini sudah 31 orang yang dipanen apemnya. Ini untuk yang di Jepara. Dan untuk yang pemalsu makam yang kemarin ini juga sebelumnya belum diatasi dengan dengan tuntas, karena masih ragu. Nah, sekarang inilah waktunya ditindak dengan tegas siapa pemalsu sebenarnya dan siapa yang bekerja padanya. Ini mungkin perlu diteliti dan diselidiki. Nah,
Dengan demikian untuk ke belakangnya ini tidak ada lagi pemalsu-pemalsu makam dengan modus dikatakan itu nenek moyangnya, mbahnya, kakeknya, engkongnya atau siapalah, dengan tujuan ya harta semata, pemalsuan sejarah, kemudian juga memalsukan bahwa mereka yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, nah ini perlu ditindak dengan tegas. Siapa tahu besok-besok pemalsu makam yang selama ini sudah banyak yang terbongkar bisa dilaporkan ke aparat yang berwajib dan bisa dihukum sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti itu. Jadi pembongkaran makam palsu di Ponorogo yang sudah viral diberitakan oleh media massa TV swasta nasional ini, kita perlu bersukaria dan memberikan apresiasi. Itu tandanya apa? Pengaruh Kabid Klan Balawi yang kemarin-kemarin sering mempersekusi ibin-ibinnya sekarang sudah lemah, tidak ditakuti oleh siapapun. Jaga kesehatan, Nusantara Jaya, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.